Ya, Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sosial TV masa kini. Ya, masih bersama saya Rediasdi Sahril dan tentunya winner Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan, Lia. Yeay. Nah, gimana perasaannya saat tadi kan nggak nyangka tuh ya, kemudian bisa menjadi seorang pageant fighter, menjadi seorang duta, dan kemudian menjadi seorang winner, ya? Gimana perasaannya? Wah, sangat sangat kaget Kak. Wah, ternyata saya menjadi the winner. Gitu karena membahas tentang organisasi yang pernah saya masuki mungkin seperti organisasi umum Kak, seperti mungkin hanya di dalam pas SMA, pas perkuliahan untuk yang kayak lebih ke khusus itu belum ada Kak. Jadi mungkin saya mengembangkan skillku dengan memanfaatkan teknologi Kak, seperti kayak saya melihat di bagaimana cara public speaking, modeling, dan saya masuk ke ajang duta ini Kak, saya ingin mengembangkan skill yang sudah saya tanamkan dari dulu Kak, dan alhamdulillah ingin membuktikan juga bahwa untuk kita mengembangkan skill tidak harus bilang masuk di kursus ini, bisa saja kita memanfaatkan teknologi Tidak mesti sekarang di ranah Kak. yang sangat formal. Betul, Ya, Kak. seperti organisasi yang Iya. betul-betul formal, nggak mesti Iya. ya, tapi ada banyak jalan menuju Roma. Betul, Ya, Kak. seperti itu. Nah, tapi sampai ke peduli sejarah ini, duta peduli sejarah ini, awal mulanya gimana? Itu didorongkah sama keluarga, atau didorong sama teman, atau nyari sendiri, atau kebetulan, atau gimana tuh? Kenapa bisa sampai ke duta peduli sejarah? Mungkin dari awalnya kebetulan ya Kak, dan seperti yang tadi saya bilang Kak, jiwa ingin tahu saya tuh kuat Kak, apalagi membahas tentang sejarah yang luas sekali, sejarah banyak sekali sejarah yang mungkin belum terungkap-ungkap. Nah, dari situ saya kayak wah, harus nih saya masuk duta peduli sejarah Kak. Bagaimana ingin saya memperkenalkan di generasi muda peduli akan sejarah, bagaimana cara kita mengembangkan ini sejarah yang belum pernah ada dikembangkan gitu Kak. Belum pernah terungkap malah, Iya, ya. betul, Kak. Dan ada juga sejarah yang malah dilupakan. Iya, betul, Ya. Kak. Jadi karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Betul. Ya. Baik itu sejarah yang perlu digali atau mungkin sejarah juga yang dilupakan, itu semuanya harus eksis ke atas, ya. Harus dimunculkan ke permukaan, ya, agar kita mengetahui jati diri kita kayak gitu. Nah, ini kan ajang merupakan ajang pertama. Apa sih harapannya untuk Duta Peduli Sejarah season-season berikutnya? Kan pasti akan ada tuh ya season 2, 3, dan sebagainya. Apa sih harapannya nanti? Mungkin harapan-harapan untuk di Duta Peduli Sejarah di tahun berikutnya mungkin akan lebih besar lagi, di mana menambah generasi-generasi muda yang peduli akan sejarah, dan ingin menambah wadah untuk bagaimana kita menarik ini generasi-generasi muda untuk tertarik akan sejarah yang seperti kita lihat mungkin anak-anak muda sekarang sudah melupakan sejarah Kak, mungkin karena canggihnya teknologi gitu Kak. Bukannya kalau misalnya lebih canggih nih harusnya lebih menggali dong. Iya, Ya, karena dalam satu genggaman informasi itu bisa ada di tangan. Betul kayak gitu, Kak. ya. Tapi kan ada dampak positif dan negatifnya Kak. Betul. Mungkin sekarang seperti kayak mungkin sejarah itu masih jauh sekali Kak untuk di teknologi sekarang Kak, karena kayak tertutupi oleh mungkin cerita-cerita yang seperti cerita-cerita artis yang menutupi ini sejarah. Ya, Kak, anak-anak gitu. muda mungkin justru sekarang ngebuka hal-hal yang viral aja, ya. Iya, Kak, betul. Yang masa sekarang, Iya, ya. Kak. Ya, ini perlunya kita ya sebagai generasi muda, apalagi nih ya winner ya, ada duta ya, agent of change, harus memang menanamkan dan mensosialisasikan pola perilaku agar remaja-remaja sekarang ini lebih cinta kepada sejarah, ya. Nah, ini tugasnya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan yang dirasakan ketika berada di Papua dengan di Sulawesi Selatan? Apa perbedaannya, Lia? Mungkin pas awal saya tiba di Makassar Kak, belum bisa mengadaptasi lingkungan karena mulai dari bahasanya atau logatnya Kak, atau cara mereka menanggapi kita bicara itu Kak, biasa kayak kalau mungkin di Papua itu santai gitu Kak. Kalau ya Kak, perilakunya Kak. Dan bagaimana cara saya beradaptasi ke orang kayak menanggapi atau tidak bahasa saya mungkin masih ke Papua Kak begitu. Mungkin lebih ke kalau di Papua itu lebih apa ya istilahnya, lebih seragam aja ya, Iya, lebih Kak, seragam betul. aja ya.
Tapi kalau misalnya di sini itu lebih heterogen. Iya, Ya, ada karakteristik budaya, karakteristik manusianya, pribadi-pribadi orang tuh beda-beda banget ya. Iya. Jadi antara satu sama lain itu sangat-sangat berbeda Iya, begitu. Kak. Jadi untuk menyesuaikan ini butuh ekstra waktu, ekstra penyesuaian Iya, seperti Kak. itu ya. Oke. Nah, kalau untuk Lia gimana sih pendapat teman-teman sekolah ya, sama masa SD, SMP, SMA atau apalah gitu, teman-teman yang ada di Papua sana lah kayak gitu. Iya. Gimana sih pandangan mereka, seperti apa sih Lia ini di mata mereka? Wah, untuk pandangannya mungkin mereka menilai saya dengan seorang perempuan yang mungkin malas tahu, Kak. Karena kadang ada hal yang kayak saya ingin tahu nih, jadi kuteliti baik-baik, tapi kalau yang seperti kayak enggak nih, jadi kayak kecuek aja. Mungkin mereka menilainya kayak Lia ini cuek, masa sih peduli begini gitu, Kak. Dan sekarang saya membuktikan bahwa apa yang mereka katakan terhadap saya itu tidak benar, Kak. Terkadang ada hal yang mereka tidak lihat dari sisi saya, Kak, yang mungkin saya memang tidak tunjukkan ke mereka, Kak. Contohnya apa tuh nih Lia? Ya seperti pendidikan sejarah, Kak. Karena kan itu jiwa-jiwa ingin tahu, Kak. Gitu. Oh, jadi memang hoki ya. Jadi Betul, Kak. persiapan dengan keberuntungan ketemu jadi winner deh. Alhamdulillah, Kak. Iya. Tahu-taunya ternyata udah siap nih, siap-siap banget walaupun nggak ada momennya. Iya, Tiba-tiba ada momennya, masuk, tahu-taunya winner. Iya, Kayak Kak. gitu ya. Jadi memang sih keberuntungan itu tidak semata-mata istilahnya kita menguasai sebuah bidang, tapi kita memang harus menjemput. Iya, betul, Kak. Penjemput, pencari tahu di mana hal itu terjadi, dan kemudian kita bisa melaksanakan, merasakan dan melakukannya kayak gitu ya. Dan buktinya sekarang ini jadi winner Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan 2023, dan kabar baiknya adalah ini yang pertama loh diadakan. Iya, betul, di yang pertama. Indonesia mungkin ya, dan di ASPI sendiri. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjalanan ya dari TK sampai sekarang, ada nggak sih pengalaman hidup yang nggak bisa dilupain oleh seorang Lia ini? Pengalaman hidup gitu. Mungkin kalau pengalaman hidup yang tidak bisa saya lupakan, Kak, pas mungkin di bandara, Kak, berpisah bersama orang tua, seperti kan pergi merantau di antar gitu, Kak. Itu mungkin pengalaman yang paling mungkin saya tidak bisa lupakan, Kak, gitu. Karena gimana selama Itu pertama kali iya, dalam Kak. hidup. Iya, karena kan tidak pernah jauh dari orang tua, Kak, dan itu mungkin pengalaman yang akan saya ingat gitu, Kak. Oke, kita akan kembali, ini menyentuh. Kita akan kembali usaha jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel Good People TV Masaki.